Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Hernajani dari SMA Negeri 5 Depok. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pengimbasan mengenai program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, bagaimana cara untuk mengikuti program guru belajar seri AKM ini? Berikut saya akan jelaskan langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita ketik di Google Search gurubelajar.kemendikbud.go.id. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik program guru belajar multiseri atau portal resmi guru belajar. Akan muncul tampilan seperti ini. Ada salam pembuka yang menyampaikan bahwa program guru belajar adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri, serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Pembelajaran pada program guru belajar merupakan upaya mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, di sini disampaikan banyak program-program yang akan diberikan. Ada program seri pandemi COVID, ada program seri pendidikan keterampilan hidup, dan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Karena kita akan mempelajari program seri asesmen kompetensi minimum, maka nanti kita akan pilih yang seri asesmen kompetensi minimum. Kita klik OK, saya mengerti. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik seri asesmen kompetensi minimum. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik selengkapnya. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik mulai belajar. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian tampilan seperti ini kita pilih yang asesmen kompetensi minimum. Kita klik selengkapnya. Nah, karena saya sudah melaksanakan program guru belajar, maka tampilan yang muncul kemudian adalah informasi mengenai pengimbasan. Nah, seperti itulah langkah-langkah untuk mengikuti program guru belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asesmen nasional. Apakah asesmen nasional itu? Asesmen nasional merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Manfaat asesmen nasional adalah sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun daerah, dan dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun daerah. Asesmen nasional meliputi 3 hal, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk asesmen literasi membaca, penilaiannya meliputi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi, penilaiannya merupakan memahami, mengaplikasi, dan bernalar.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asesmen kompetensi minimum atau disingkat dengan AKM. Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Baik pada literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan literasi matematika atau numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Selanjutnya, untuk komponen AKM, konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Proses kognitif pada literasi membaca dan numerasi dibedakan menjadi 3 level. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan scientific. Petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Artinya, pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Kemudian peserta AKM, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, dan pemilihan sampel secara acak. Ini ada jadwal pelaksanaannya, ada 2 hari, ada untuk tes literasi 75 menit, begitu pula juga dengan tes numerasi 75 menit, kemudian survei karakter 20 menit, survei lingkungan belajar juga sama 20 menit,
Kemudian tes literasi 90 menit untuk SMP dan tes numerasi 90 menit ya untuk SMP. Sedangkan untuk SMA, SMK dan madrasah aliyah survei karakter 30 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Kemudian kriteria peserta ASME nasional tadi sudah disampaikan, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk soal, bentuk soalnya ada 5 bentuk, yaitu bentuk pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, meskipun AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran mata pelajaran. Dengan memanfaatkan informasi hasil AKM, guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Hasil AKM dapat memberi gambaran kepada guru mengenai takaran yang tepat untuk setiap teaching at the right level. Dengan strategi yang sesuai dengan kondisi murid, tugas atau pembelajaran yang diberikan juga sesuai dengan kondisi murid. Dengan demikian, antusiasme untuk belajar tetap terjaga. Rasa bosan karena tantangan atau tugas yang terlalu sederhana atau rasa putus asa karena tugas yang terlalu sulit di luar jangkauan murid dapat dihindari. Demikianlah video pengibasan seri AKM dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.